Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ricky di channel Tanda Tanya Interview. Alhamdulillah hari ini saya sudah bersama narasumber kita, Ibu Iren Prakiki, MPhysI, psikolog Bu ya. Beliau adalah seorang psikolog klinik anak di Rumah Sakit Tawal Bros Pekanbaru. Kemudian juga dosen psikolog, motivator, parenting, juga biasa jadi tempat curhat Bu ya. Ya. Kalau yang bermasalah dengan psikologinya gitu loh. Nah, jadi alhamdulillah hari ini kita bisa jumpa dengan Bu Iren mungkin di sela-sela kesibukannya. Tadi barusan ada interview juga Bu ya, ada wawancara juga ya di radio. Jadi alhamdulillah saya dapat waktu sedikit ya, karena di kesibukan beliau mungkin banyak, terutama di saat-saat pandemi ini otomatis mungkin lebih banyak pekerjaan yang sifatnya medis mungkin Bu ya. Iya, lebih banyak edukasi ya. Karena kan pandemi ini banyak yang bikin stres juga. Ya, betul. Iya. Jadi sebelum kita mulai sesi interview, saya mau mengucapkan dulu selamat berpuasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita tahun ini meskipun kondisi yang tidak memungkinkan, kondisi pandemi ini tetap berjalan dengan baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita langsung aja Bu ya. Oke, boleh. Ini kita tema hari ini soal introvert. Mungkin yang saya tangkap soal introvert adalah orang yang mungkin lebih sering mengurung diri di rumah atau mungkin tidak bersosialisasi gitu maksudnya. Istilah-istilah seperti ini mungkin baru sekitar 5 tahun ini Bu ya, atau beberapa tahun ini. Mungkin dulu orang tua kita tidak kenal tuh yang namanya introvert atau apa gitu loh. Nah, mungkin Bu Iren bisa jelaskan sedikit introvert itu apa sih sebenarnya? Apa dia penyakit atau sindrom gitu? Jadi introvert itu tuh berasal dari teori kepribadian psikologi Pak, dari Carl Jung ya. Jadi kan ada, kalau pernah dengar introvert, ekstrovert gitu ya, lawannya ekstrovert. Jadi ini merupakan kepribadian gitu, salah satu tipe kepribadian. Jadi kalau misalnya dibilang ini suatu gangguan atau penyakit itu nggak betul. Tapi mungkin bisa jadi dalam 5 tahun ke belakang penggunaan istilah itu yang merujuk menjadi suatu misalnya gangguan gitu, tapi sebenarnya itu merupakan salah satu tipe kepribadian. Gitu ya. Secara psikologis berarti tipe kepribadian yang introvert sama extrovert itu berbanding terbalik ya? Iya, bertolak belakang gitu ya. Oke. Jadi extrovert introvert ini bisa juga nggak kita deteksi bukan gejala, kalau gejala mungkin dibilang kan seperti penyakit ya. Untuk anak-anak kita gitu loh, anak-anak kita yang mungkin yang kita bisa deteksi, wah anak saya ini introvert ternyata. Itu ada ciri-cirinya nggak? Oke. Bisa kita lihat gini pada awalnya, ketika anak itu keluar dari rumah bergaul di lingkungan sosial, apakah dia langsung berbaur, enjoy, atau butuh waktu dulu untuk mengamati lingkungan. Jadi kalau yang extrovert itu biasanya dia lebih langsung dia membaur, playful gitu ya. Nah, tapi kalau yang introvert dia akan diam dulu nih, dia ngamatin dulu lingkungannya gitu. Jadi introvert itu mungkin lebih seringnya dia lebih banyak diinteraksi di dalam rumah seperti itu Bu ya. Gejala dininya itu kalau khusus anak-anak loh, karena kita coba lebih fokus ke anak-anak. Gejala yang tampak dari anak-anak introvert ini, karena sekarang mungkin menurut pendapat saya banyak sekarang gejala introvert itu kena di anak-anak kita, atau kena sindrom itu ada di anak-anak kita, karena terutama seperti misalnya gadget dan sebagainya macam gitu kan. Tapi bagaimana kita mengetahui bahwasan anak kita ini lebih mengarah ke introvert itu? Ciri-cirinya apa gitu? Jadi lebih fokusnya seperti apa? Dia lebih nyaman sendiri. Lebih nyaman sendiri. Kemudian ketika sendiri itu dia baru bisa beraktivitas, misalnya entah berpikir atau belajar, seperti itu. Lebih bisa menuang ide-idenya. Tapi yang perlu diingat di sini Pak, introvert dengan pemalu itu berbeda. Oh, berbeda. Kalau pemalu itu kan dia lebih tidak ingin gitu, atau punya rasa minder untuk bergaul dengan orang lain. Nah, kalau introvert dia memang cenderung penyendiri, tapi bukan berarti dia orang yang pemalu atau dia tidak mau bersosialisasi. Oke, berarti memang introvert ini sebenarnya bukan sesuatu yang berbahaya atau mungkin sesuatu yang menakutkan. Menurut Bu Iren sendiri, sekarang kan teknologi sudah canggih ya, zaman sudah berubah. Istilah introvert itu sekarang sudah berkembang.
yang saya tangkap saat ini, benar tidak introvert ini sebenarnya sekarang sudah bisa ada media yang membuat mereka lebih kreatif. Jadi anak-anak introvert sekarang atau orang-orang yang introvert ini sudah bisa berinteraksi atau mungkin medianya sudah ada untuk mereka mengekspresikan diri. Betul nggak seperti itu? Oh iya betul, dengan kemajuan teknologi sekarang ya. Apalagi sekarang kan media seperti inilah gitu ya. Iya. Dia orang introvert kan otomatis nyaman untuk sendiri di lingkungan yang sepi. Dengan adanya teknologi, dia bisa tetap berbagi dengan masyarakat luas dengan misalnya dengan video ya, dengan kamera kan. Karena intensitas bertemu mereka mungkin itu yang mereka males atau gitu kan. Jadi media itu memang benar-benar bisa membuat mereka. Jadi kalau yang saya tangkap dari Bu Iren tadi, bahwasanya orang introvert ini untuk sekarang sebenarnya sudah bisa berkarya. Jadi bukan lagi orang yang harus mengurung diri di rumah. Mungkin dulu mungkin iya Bu ya, karena orang dulu kan ya tidak ada media untuk berekspresi, mungkin takut keluar gitu, atau mungkin ada batas-batasan atau norma-norma yang takut dilanggar gitu. Oke. Untuk berikutnya saya mau coba untuk ada nggak tidak itu pengaruhnya terhadap kesehatan mental atau fisik introvert tadi? Nah, biasanya ya orang introvert ini kan karena cenderung menyendiri ya, lebih rentan terhadap stres. Oh iya. Lebih rentan terhadap stres karena mereka agak susah mengungkapkan apa sih yang ada di pikiran mereka. Betul. Gitu ya. Dan jika pun punya teman paling cuma hanya 2-3 orang seperti itu. Terbatas mereka punya pergaulan gitu kan. Terus jika mereka dihadapkan ke lingkungan yang ramai dan mereka kan tidak nyaman dan jika itu terus terjadi gitu terpaksa itu yang menyebabkan mereka stres gitu loh. Ketidaknyamanan mereka untuk berada di lingkungan yang ramai gitu. Karena mereka memang mungkin lebih kita mencari mereka atau dia yang mencari kita kan nggak mungkin gitu, maksudnya mereka lebih menutup diri gitu dan berteman dengan kalangan mereka aja, maksudnya tertentu aja teman-teman yang mungkin sepemikiran, mungkin seide gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Memang agak apa namanya, di zaman seperti sekarang kita kan butuh yang namanya sosialisasi gitu ya, karena apakah introvert ini nantinya akan sulit tidak bersosialisasi di masyarakat, mengingat ketika nanti seandainya dia setelah dewasa atau yang sudah berumur dewasa menikah dan mereka harus sosialisasi dengan lingkungan kerja, lingkungan masyarakat gitu kan. Jadi ada nggak kiat-kiat khusus untuk supaya mungkin mengurangi sedikit lah si introvert ini supaya bisa bersosialisasi gitu, tidak selamanya di rumah. Kita sebagai lingkungan sosialnya apa kita sebagai introvertnya nih? Kita sebagai introvertnya agak susah ya, karena misalnya gini, misalnya kita tuh orang yang introvert, kita memang nggak nyaman sih bergaul dengan lingkungan sosial. Tapi mungkin tipsnya bisa dicoba bahwa memperpendek masa adaptasi. Jadi orang introvert itu kan punya masa adaptasi dulu ke lingkungan sosial yang baru, yang rame gitu. Jadi memperpendek, mencoba untuk membaur lagi. Gitu. Jadi tapi itu juga karena mereka juga butuh, kita kan butuh manusia secara naluriahnya butuh bersosialisasi gitu. Kita butuh orang lain juga. Jadi mau nggak mau memang introvert juga tetap akan bersosialisasi, Bu. Tapi mungkin dari sisi waktunya atau mungkin dibatasi jaraknya atau bagaimana mungkin. Kalau untuk introvert sebenarnya tidak ada masalah sih untuk bersosialisasi, hanya saja memang terbatas. Jadi misalnya ada pertemuan yang rame, orang introvert itu cenderung menghindar. Atau memang di keramaian dia itu lebih banyak diam karena sibuk dengan pikirannya sendiri atau memang ya karena lebih nyaman dengan sendiri itu tadi gitu. Jadi ketika ada orang rame mungkin hanya sesekali untuk berbicara gitu ya. Kemarin saya sempat ngebahas juga Bu Iren, ini ada hal yang menarik sebenarnya sama Mas Willy waktu itu, ada video saya waktu dengan Mas Willy. Ternyata psikiater dengan psikolog itu beda gitu loh. Oh iya, jelas. Jadi saya selama ini nggak tahu psikiater sama psikolog itu saya pikir sama gitu, orangnya sama. Dan ternyata kata Mas Willy itu dua hal yang berbeda Pak Riki gitu ya kan. Dan treatmentnya juga berbeda. Nah kaitannya dengan dengan introvert tadi gitu. Mungkin ada tidak bahaya-bahaya khusus yang mungkin nanti akan mengarah ke medis gitu loh untuk introvert ini, karena mereka kan misalnya di rumah hanya main game atau mungkin hanya di sekitar kamar saja bermain, itu bagaimana yang menyebabkan mereka mungkin tidak ada olahraga, tidak ada interaksi di luar, tidak ada yang mungkin yang mengeluarkan keringat, bahaya ke secara fisik gitu loh, bahaya juga secara mental kalau menurut saya.
Kira-kira ada nggak nanti yang kedepannya itu bisa menyebabkan seperti itu? Gitu? Ya, mengarahnya itu tadi ketika orang introvert dituntut lingkungannya untuk segera berbaur gitu ya. Mereka rentan terhadap stres, kemudian bisa lebih tekan sehingga ke depresi. Nah, depresi inilah yang membuat misalnya menimbulkan gejala kayak psikosomatis atau bahkan memang benar-benar insomnia. Sehingga ketika tidak bisa ditanganin lagi ke psikolog. Kalau psikolog kan kita memiliki terapi perilaku untuk mengurangi gejala tersebut, tapi ketika sudah tidak bisa ditangani psikolog, mereka harus ke psikiater dan itu treatmentnya adalah obat. Berarti bisa ya, tapi tergantung si introvertnya sendiri, dia mau sampai di tahap mana gitu Bu ya. Apakah dia ingin tetap bertahan dengan caranya dia sendiri atau mungkin ya lebih membuka diri, mungkin gitu Bu ya. Tapi ya tidak selalu mengarah ke situ ya, ke depresi, karena istilahnya introvert itu merupakan tipe kepribadian. Gitu. Justru banyak anak introvert itu yang saya lihat malah apa ya, orang-orang introvert itu justru banyak yang kreatif, maksudnya yang banyak justru mereka tuh mengeluarkan ide. Contoh yang ngakunya introvert itu Raditya Dika ya, dia ngaku dirinya introvert, tapi justru dia punya karya yang bagus, dikenal orang, bahkan di tempat keramaian pun dia sebenarnya entah terpaksa entah bagaimana, tapi yang pasti mereka rata-rata kreatif gitu. Biasanya lebih kreativitas mereka ke arah misalnya menulis, melukis, istilahnya kan mereka butuh tempatnya sendiri. Betul. Seperti itu. Tapi kalau disuruh ngomong di hadapan orang banyak, mungkin mereka nggak nyaman gitu. Oh ya, memang mungkin ke arah seni yang lebih banyak kita perhatikan orang-orang introvert ini gitu loh. Kebalikannya justru ekstrovert, mungkin orang-orang yang lebih sering berbaur di luar ini mungkin dari sisi mungkin banyaklah pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya teknis, mungkin seperti itu, atau di luar seni gitu. Oke, berikutnya saya coba tanya, individu ini kan harus tetap bersosialisasi. Solusi agar tidak menjadi pribadi yang introvert, walaupun introvert itu sebenarnya bukan pilihan gitu. Apakah introvert itu pilihan, apa memang bawaan naluriah, atau memang lingkungan yang membentuk dia jadi seorang introvert? Sebenarnya faktor apa gitu? Ya, sebenarnya gini, tidak ada orang yang sangat begitu introvert, tidak ada yang sangat begitu ekstrovert gitu loh. Jadi memang itu suatu pilihan kenyamanan aja gitu. Jadi ketika kita sudah dewasa, kita bisa belajar untuk memfleksibelkan aja. Oh, ada saatnya kita menjadi introvert itu ya, nyaman dengan sendiri, dan ada saatnya kita memang harus mudah berbaur dan bersosialisasi ke orang ramai. Oke, yang saya tangkap dari Bu Iren bahwasanya itu sebenarnya bukan sebuah sifat naluriah yang dari awal lahir itu ada gitu ya. Bukan yang kaku banget, oh introvert dia selamanya introvert, ekstrovert dia selamanya ekstrovert. Itu gitu. Mungkin bentuk dari self defense dirinya sendiri gitu. Terserah dia, mungkin nyamannya saat dengan kondisi yang ada, ini lebih bagusnya kita lebih berdiam diri di rumah, introvert, atau mungkin ini ada suatu masa kita butuh sosialisasi, mungkin lebih ke situnya, kondisional ya. Jadi kecenderungan aja, tapi nggak mesti dalam suatu situasi dia terus menjadi ekstrovert, dia satu situasi dia menjadi introvert. Iya, karena saya sebenarnya kenapa tema ini saya angkat Bu Iren, saya tuh agak terganggu sebenarnya dengan banyak istilah baru yang seperti introvert, ekstrovert. Bahkan sekarang ada lagi istilah baru yang entah, nggak tahu saya yang ketinggalan atau bagaimana, ada istilahnya bipolar lagi malah gitu loh. Wah, bipolar ini apa lagi gitu loh kan. Nanti mungkin kita akan bahas lagi kalau ada waktu lagi dengan Bu Iren soal bipolar. Karena menarik banget kalau soal bipolar. Iya, bipolar itu saya terganggu karena bipolar ini apa? Ini penyakit psikologis kah atau penyakit memang medis gitu loh. Ya, karena mereka minum obat juga itu gitu. Dia Pak, sekarang banyak istilah-istilah yang gangguan itu dijadiin jadi istilah umum gitu loh. Iya, benar-benar. Padahal ya dia gejalanya nggak ada. Istilah di labeling ke situ gitu. Iya. Terus apalagi istilah umum seperti introvert gitu ya. Jadi mengarah kok lebih ke gangguan gitu. Iya, padahal sebenarnya mungkin itu lebih ke sindrom mungkin atau bagaimana. Tapi bipolar ini juga sebenarnya menarik kita bahas karena banyak orang-orang yang mengaku bipolar sekarang gitu loh. Padahal kita nggak tahu antara orang bipolar atau orang yang mungkin kena gangguan jiwa gitu. Gangguan jiwa atau secara emosional mungkin tidak stabil gitu. Karena kita dilahirkan pada intinya semua makhluk Allah itu berbeda-beda. Ada mungkin yang punya tingkat kesabarannya yang tinggi, ada mungkin yang tidak sabaran, ada tingkat emosionalnya tinggi, ada mungkin yang tingkat emosionalnya tidak. Jadi mungkin ada pesanan-kesan Bu Iren apa kira-kira untuk melihat fenomena introvert ini gitu.
pesan-pesannya gini, ketika kita melihat ada teman kita gitu ya, kok kayaknya introvert, bedakan dulu introvert atau memang dia suka menyendiri gitu loh, atau pendiam gitu atau jadi memang cenderung pendiam sih. Jadi ketika berhadapan dengan orang introvert ini, kita jangan terlalu memaksakan dia untuk banyak ngomong. Ya, beri jeda dulu, misalnya baru datang nih, beri aja jeda dulu dia untuk diem dulu. Biasanya itu ada sesuatu yang lebih asik di pikirannya. Kemudian ketika si introvert ini tadi mulai ngomong, itu jangan dipotong pembicaraannya. Apa dia mungkin gampang ilfil atau bagaimana? Karena terus dia akan buyar. Iya, betul. Jadi ketika dia ngomong, usahakan kita kasih perhatian penuh. Kemudian jangan lupa kita juga nanya, Pak, misalnya habis si introvert ini ngomong, istilahnya ibaratnya kayak kesimpulan lah, kita menanyakan kembali, bener nggak sih yang kamu omongin itu ini gitu loh. Karena pola pikirnya itu kadang berbeda, kadang bisa jadi yang dia omongkannya itu berbeda dengan yang kita maksud. Gitu ya. Jadi memang orang-orang introvert ini sebenarnya kita mungkin yang merasa tidak introvert ya, yang harus lebih respon ke mereka gitu loh, harus mengerti mereka gitu loh, karena ya seperti Bu Iren bilang tadi, secara emosional kita tidak bisa memaksakan kehendak kita juga untuk mendengarkan dia. Bahkan orang introvert sendiri harus lebih banyak didengar, Bu ya. Iya gitu. Oke, ada lagi Bu yang mau disampaikan soal tema kita hari ini? Mungkin nggak apa-apa, nanti mungkin next time kita akan membahas lagi soal yang lain dengan Bu Iren, atau soal bipolar, Bu ya, yang sekarang ini lagi banyak-banyaknya nih yang kita dengar soal bipolar gitu. Terakhir saya berita mendengar Deddy Corbuzier mengundang di podcast dia, Bu, sama Marsyanda itu katanya bipolar gitu loh, dengan tingkahnya. Walaupun saya yakin pada intinya manusia ciptaan Allah itu tidak ada yang jahat gitu loh. Hanya mungkin emosi yang diberikan kadarnya ke kita berbeda-beda, itu saja mungkin, Bu, dan lingkungan juga berpengaruh gitu loh. Jadi mungkin next time kita bakal jumpa lagi dengan Bu Iren. Nanti kita atur waktunya lagi, mungkin banyak kita bahas mungkin soal bipolar atau apa yang lainnya. Nanti boleh teman-teman juga atau penonton saya silakan ketik di komentar apa mungkin tema-tema soal psikologi yang bisa kita bahas dengan Bu Iren atau dengan narasumber yang lain. Dan juga nanti saya akan cantumkan juga di kolom deskripsi itu Bu Iren ada YouTube ya. Jadi nanti saya akan coba buat di deskripsi, nanti teman-teman bisa lihat atau yang nonton bisa lihat keseharian Bu Iren, atau mungkin ada tips-tips beliau tentang, kemarin saya tengok ada tips cara menghadapi interview kerja segala macam gitu. Nanti bisa lihat di situ. Penonton saya bisa lihat di situ bagaimana Bu Iren memberikan beberapa pendidikan soal psikologi ini. Mungkin cukup sekian dulu ya Bu Iren. Terima kasih sudah bagi waktu yang singkat ini mengganggu. Beliau baru pulang dari wawancara juga di radio, jadi saya todong aja. Mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat gitu loh. Meluruskan mengenai tadi makna introvert tadi ya. Dan kita sekarang berada di tempat namanya Detektif Coffee, Bu ya. Coffee. Jadi beliau juga selain seorang psikolog, beliau juga seorang entrepreneur bersama suami. Nah, tuh. Bisa kita lihat di sini, Pak. Nah, ini nih punyanya Bu Iren nih. Nah, apa namanya nih, Bu, jenisnya? Minumannya Detektif Coffee. Ini brown sugar. Brown sugar ya? Brown sugar ya. Nanti akan saya selipin iklannya lah, Bu, kalau gitu. Di video saya nanti saya ambil itunya gitu loh. Jadi ini dia produknya dari Detektif Coffee, alamatnya di Jalan Melur Panam. Iya, Jalan Melur Panam sebelum Ramayana. Kalau kita dari Pasar Pagi RNK sebelum Ramayana masuk Melur nggak jauh, sekitar 20 meter. Nanti yang nonton bisa datang sana singgah sebentar. Ini puasa nanti mungkin beli bukaan juga boleh kemari gitu loh. Bisa diorder via GoFood loh. Bisa diorder via GoFood juga gitu loh. Jadi banyak sekali yang bisa kita share di sini. Selain Bu Iren sebagai seorang psikolog, ternyata beliau juga seorang entrepreneur. Jadi besok kita juga ngebahas soal bisnis, Bu ya. Boleh. Juga nanti dengan bapaknya juga kita akan ngebahas banyak hal sebenarnya yang bisa kita gali dari narasumber kita. Jadi mungkin sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.